Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu lan haram bil hadathi sebab hadas al-asghari kang cilik. Apa as-sholatu sholat? Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan gepok mushaf. Hatta kaisihi sahingga kantonge mushaf. Wa sunduqihi lan petine mushaf. Madama ing dalem selagine langgeng apa mushaf iku fihima ing dalem kaisihi wa sunduqihi. Wa yahillu lan halal apa qalbu waraqil mushafi malik kertase mushaf bi'udin kelawan kayu illa inin fasolat angin lamun pisah apa alwaraqatu kertas wa humilat lan den gawa apa alwaraqah alaihi ing atase aud. Wa yahillu lan halal apa hamluhu apa nggawa mushaf fi mata'in ing dalem bondo illa in qasada angin lamun nejo sapa man al mushafa ing mushaf wahdahu hale suwijine mushaf bil hamli kelawan nggawa. Wa yahillu lan halal apa hamlut tafsiri apa nggawa tafsir ingkana lamun ono apa at-tafsir iku aktsara luwih akeh minal Qur'ani tinimbang Al-Qur'an yaqinan kelawan yakin. Wala yumna'u lan ora den cegah sapa as-sabiyu bocah cilik. Al-mumayyizu kang mumayyiz dicegah min masil mushafi saking gepok mushaf. Wa hamlihi lan gawa mushaf li hajatit ta'limi krono hajat mulang atau sinau. Syekh Muhammad Hasbullah rahimahullah ta'ala pada bagian ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh sebab adanya hadas kecil. Yang pertama adalah as-sholah, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Termasuk yang hukumnya semisal dengan sholat, yang juga diharamkan sebab hadas kecil adalah khutbah Jumat, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau. Kemudian yang juga diharamkan selain sholat adalah at-tawafu dan tawaf. Baik itu fardunya tawaf, wajibnya tawaf, maupun sunnahnya tawaf. Kemudian yang diharamkan lagi oleh sebab adanya hadas kecil adalah masul mushaf hatta kaisihi wa sunduqihi madama fihima. Menyentuh mushaf termasuk juga kantung yang digunakan untuk mewadahi mushaf ataupun juga kotak atau peti yang digunakan untuk menyimpan mushaf. Selagi mushaf ada di dalam kais dan juga sunduknya mushaf. Menyentuh di sini yang diharamkan adalah bi'a'udha'il wudu' au ghairiha. Baik itu dengan anggota wudu maupun selainnya. Namun demikian, Syekh Muhammad Hasbullah mengatakan, wa yahillu qalbu waraqil mushafi. Halal membolak-balik kertas mushaf bi'udin dengan kayu ataupun dengan tongkat, dengan pensil misalnya.
selama kertas tersebut masih menyatu atau terjilid bersamaan dengan mushafnya itu. Namun jika warokoh atau kertasnya itu terpisah dari mushaf, kemudian kertas itu dibawa di atas kayu atau tongkat tersebut, maka tidak boleh. Karena Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan, qalbu warokil mushafi bi'udin au nahwihi li'annahu laisa bihamlin. Jadi selama kertas itu masih menyatu ke dalam mushafnya, kemudian seseorang membalik-balik kertas tersebut dengan tongkat, semisal pensil atau penunjuk mushaf, maka itu tidak termasuk sebagai membawa. Namun jika terpisah dari mushafnya, kemudian kertas itu dibawa di atas tongkat tersebut ketika membalik, maka ini haram ittifaqan. Menurut kesepakatan ulama. Karena apa? Karena hal yang demikian itu li'annahu hamlun, termasuk membawa mushaf. Kemudian yang dikecualikan dari keharaman menyentuh mushaf adalah wa yahilu hamluhu fi mata'in illa in qasada al-mushafa wahdah bil hamli. Jadi ketika seseorang membawa mushaf di dalam suatu wadah yang wadah tersebut tergabung banyak sekali benda-benda, kemudian seseorang itu membawa wadah tersebut dengan niatan untuk membawa mushaf, maka hal ini diharamkan. Namun ketika seseorang itu membawa perabotan ini dengan niat membawa kotak itu, membawa perabotan itu, maka hal ini tidak diharamkan. Yang diharamkan itu in qasada al-mushafa wahdah, kalau dia berniat untuk membawa mushaf saja. Namun demikian, menurut Imam Ibnu Hajar, kalau seseorang itu membawa mushaf bersamaan dengan niat membawa benda-benda yang ada di dalam satu wadah itu, menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di sini hukumnya juga haram. Yang tidak haram adalah ketika seseorang membawa perkakas itu, membawa perabotan itu dengan niat membawa benda-benda atau perabotan itu, atau memutlakannya. Maka dalam hal ini tidak diharamkan. Kenapa kok tidak diharamkan? Li'anal mushafa tabi'un hina idzin bin nisbat lil qasdi. Lalu bagaimana hukumnya ketika mushaf yang dibawa itu adalah tidak murni berisi tulisan Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, tapi juga termasuk lafaz-lafaz tafsir. Maka Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah mengatakan, wa yahilu hamlu tafsir in kana aktsara minal Qur'ani yaqinan. Kalau misalnya lafaz-lafaz tafsir tersebut lebih banyak secara yakin daripada lafaz Al-Qur'annya, maka dalam hal ini boleh membawa mushaf tersebut yang tafsirnya lebih banyak. Namun ketika lafaz Al-Qur'annya lebih banyak, ataupun lafaz Al-Qur'annya sama dengan lafaz-lafaz tafsirnya, ataupun juga diragukan mana yang lebih banyak, maka dalam hal ini haram membawa mushaf yang berisi kitab tafsir yang mana lafaz Al-Qur'annya lebih banyak ataupun sama dengan lafaz tafsirnya ataupun diragukan. Demikian penjelasan dari Asy-Syaikh Nawawi di dalam syarah beliau atas kitab Ar-Riyad Al-Badi'ah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah juga mengatakan wala yumna'us sabiyyu al-mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi li hajatit ta'lim. Seorang anak kecil yang sudah mumayyiz itu tidak dilarang untuk membawa mushaf, untuk menyentuh mushaf dan membawanya karena adanya hajat untuk belajar, untuk mengaji. Demikian juga wasilah-wasilah atau perantaraan untuk hajat mengajinya itu, seperti halnya membawa mushaf untuk membawanya kepada seorang ustadz, kepada seorang muallim, liyu'allimahu untuk mengajarinya membaca Al-Quran dari mushaf tersebut. Itu tidak ada keharaman. Namun yang patut dicatat, ketika seorang anak itu belum tamyiz, maka hal ini tidak boleh. Seorang anak yang belum tamyiz itu tidak boleh untuk membawa ataupun menyentuh mushaf atau semisalnya walaupun hanya berisi sebagian ayat saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari juga di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau berkata wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin. Kemudian berkaitan dengan kebolehan membawa mushaf bersamaan dengan perkakas-perkakas atau barang-barang, buku-buku lain misalnya, dalam suatu wadah, ataupun juga membawa mushaf yang berisi lafaz-lafaz tafsir,
Itu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan yahillu ma'al karohah. Jadi halal namun makruh. Kemudian catatan penting juga dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bahwa keharaman perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan oleh sebab hadas kecil di sini terdapat dua kategori. Yang pertama ketika dinisbatkan kepada sholat, maka keharaman di sini termasuk dosa besar. Ketika dilakukan termasuk dosa besar. Dan juga semisal sholat, seperti khutbah Jumat, sujud tilawah, sujud syukur, dan juga tawaf. Bahkan mengatakan atau meyakini kehalalan sholat dan semisalnya bersamaan dengan status hadas itu adalah termasuk kekufuran. Syekh Nawawi mengatakan wahadhil hurmatu minal kabair bin nisbati lissalah wa nahwiha wastihlalu dhalik ma'al hadas kufrun. Jadi menghalalkan atau menganggap halal sholat tanpa bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar itu adalah termasuk kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dan kategori yang kedua adalah termasuk dosa kecil ketika dinisbatkan kepada masul mushaf atau memegang atau membawa mushaf. Maka dapat difahami juga ketika seseorang itu melaksanakan khutbah Jumat ataupun sujud tilawah, sujud syukur tanpa disertai bersuci dari hadas kecil, kemudian dia menganggap bahwa melaksanakan khutbah Jumat ataupun sholat ataupun sujud tilawah dan sujud syukur itu boleh tanpa bersuci dari hadas kecil, ini termasuk kekufuran. Ilahuna, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.